Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Ali Maksum. Akan melaksanakan tugas fikih untuk membaca kitab Al-Halwa Al-Kabir halaman 18 karena saya absen 25. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala fitur ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ndiko Qala al-Mawardi wa hadza sahihun. Jadi di halaman sebelumnya itu dijelaskan masalah oleh Imam Syafi'i dan Syekh Mawardi mengimbui wa hadza sahihun, dan pendapat ini sahih. Akhir waqtil asri fil ikhtiyari ay yasiru dhillu kulli syai'in mislaihi fil jawazi ila ghurubi syamsi. Jadi akhir waktunya sholat asar dalam waktu ikhtiar itu ketika ada bayangan itu sudah menjadi 2 kali lipatnya dari benda tersebut. Jadi ada satu benda, tapi bayangannya itu sudah 2 kali lipat dari panjang benda tersebut. Itu sudah masuk akhir waktu asar dalam ikhtiar. Afil jawazi ila ghurubi syamsi, dan adapun dalam waktu jawaz itu sampai surupnya matahari. Qala Abu Hanifah, Imam Hanifah berkata, akhiru waqtil asri fil ikhtiyari ila ghurubi syamsi. Akhir waktunya sholat asar dalam waktu ikhtiar itu sampai surupnya terbenamnya matahari. Qala Abu Sa'id al-Istohari, ya, menurut Syekh Abu Sa'id al-Istohari, pendapatnya yaitu akhiru waqtil asri fil ikhtiyari wa jawazi ayyasiro dhillu kulli syai'in mislaihi. Akhir waktu asar dalam ikhtiar dan waktu jawaz itu ketika ada bayangan, ada suatu benda itu yang bayangannya itu sudah menjadi 2 kali lipat dari benda tersebut. Bayangannya sudah menjadi 2 kali lipat dari benda tersebut. Wastadala Abu Hanifah biqaulihi ta'ala, dan Abu Hanifah mengambil dalil dari firman Allah yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurubi, yang artinya fasabbih bihamdi rabbika itu artinya sholat asar, ya. Sholat asar itu sebelum terbitnya matahari dan setelah surup. Wa bima rawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yafutu waqtu sholati hatta yadkhula waqtul ukhra. Jadi dengan pendapat yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi berkata, tidak
sia-sia. Waktu sholat itu tidak ada yang enggak mustahil sampai waktu sholat yang lain. Wadalalna hadis Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol annahu biyal asra fil yaumi tsani hina sara dhillu kulli syai'in mislaihi. Dan dalil kita yang dari hadis dari Ibnu Abbas dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul pernah berkata, "Sholabi wa sholabi." Dan kanjeng Rasul itu pernah sholat asar pada hari yang kedua sampai bayangan sesuatu itu menjadi 2 kali lipat. Hadisin Atha'in an Aisyata anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil waqti sholati fa amara bilalan fa adzanna bis sholati hatta hina zaghatis syamsu misla syaraqi fasoli ad-duhra summa sholal asra khina sara dhillu kulli syai'in mislahu illa anqala wa sholla fil yaumi tsani al asra khina sara dhillu kulli syai'in mislaihi. Dan hadis dari Atha diriwayatkan dari Aisyah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang waktu sholat. Maka Rasul memerintahkan Bilal untuk adzan agar memberitahu itu tanda sholat. Hina zaghatis syamsu, ketika matahari sudah tergelincir, maka waktu tersebut adalah waktu sholat duhur. Summa sholal asro, kemudian sholat asar itu dilakukan ketika ada suatu bayangan yang sudah menyamai benda bayangan tersebut. Ya. Jadi sudah sama. Sampai kapan? Sampai kanjeng Nabi itu bersabda dalam hari yang kedua atau yakni sholat asar, sampai bayangan tersebut yang tadinya satu dari bendanya, yang tadinya itu sama dengan bendanya, menjadi bayangannya itu 2 kali lipat dari bendanya. Terus waruwiya asy-Syafi'i an Malik anil Ala bin Abdurrahman qala dakhalna ala Anis bin Malik ba'da duhuri faqoma yusolli al-asro falamma faroho minas sholatihi dakarna ta'jil lis-sholah au dakaroha faqala sami'tu Rasulullah yaqulu tilka sholati al-munafikin salasan fajalasa ahadahum hatta idza asfarat as-samsu
wa kanat baina qarnai syaitani faqoma fanaqara arba'an la yadhkurullaha fihima illa qalilan wali annaha sholatul urf awal waqti ha bil batili fayajibu ayyarifa akhiro waqtiha bidhilli kaddohri wali annaha sholatul yukrahu at-tanfila fi ba'di waqtiha fawajibu ayyan fasila waqtiha an waqti ma ba'daha ka sholati subhi wa yahmilu ma istadala bihi Abu Hanifah min ayatihi wa khobari ala waqtil jawaz. Jadi sedikit panjang, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dan dari Ala bin Abbas berkata, Anas bin Malik setelah sholat duhur itu Anas bin Malik itu berdiri setelah sholat duhur untuk melakukan sholat asar. Terus falamma faragha minas sholah, maka ketika Anas bin Malik itu selesai dan mengucapkannya takjilan atau mengburu-buru sholat, mengage-age sholat, atau menutur atau mengucapkan atau berzikir sholat. Faqala sami'tu ya Rasulullah sami'tu Rasulullah, maka berkata, saya mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tilka sholatu munafikin, salasan 3 kali. Terus fajalasa ahadahum hatta idza asfarat as-samsu, maka salah satu dari sahabat itu duduk ketika asfaraj itu kuning kayaknya, ketika kuningnya matahari, wakanas baina qarnaini syaiton, dan waktu itu ketika waktu kuning itu adalah di antara qarnain, 2 kurun waktunya setan. Faqoma fanaqara arba'an, maka la yadhkurullaha fihima, tidak ada yang mengingat Allah dalam baina qarnaini syaiton illa qalil, kecuali sedikit. Wali annaha sholatun arafa awal waqtiha bidhilli fayajibu ayyarifa akhira waqtiha bidhilli kadohri. Karena apa? Karena sholat tersebut atau sholat ashar itu adalah sholat yang harus mengetahui awal waktunya. Kapan? Yang awal waktunya itu diketahui dengan bayangan. Maka wajib juga mengetahui akhir waktunya juga dengan bayangan, seperti duhur. Wali annaha sholat tun yakrohu at-tanfila, karena sholat asar itu adalah sholat yang dimakruhkan.
untuk melakukan sholat sunnah, atau diharamkan, bisa jadi dimakruhkan itu ya diharamkan untuk melakukan sholat ba'diyah. Wajib ayan fasila waktuha an waktima ba'daha ka sholat subhi. Maka wajib memisah antara waktu asar dan waktu setelah asar, seperti sholat subuh. Wa yahmilu mastadalla bihi Abu Hanifah min ayati wa khobari ala waktil jawaz. Dan sesuatu tersebut mengandung yang Abu Hanifah itu mengambil dalil dari sesuatu tersebut dan mengabarkan kepada, mengisyaratkan atau mengkabarkan bahwa itu tersebut waktu jawaz. Faslun, amma Abu Sa'id al-Astokhori fa innahu istidlalu bi hadisin an Abbasin wa jawazi fi wajabir fi tahdidi waqti sholati bi ayyasiro dhillu kulli syai'in mislaihi. Dan faslun, ini menjelaskan faslun baru. Adapun Abu Sa'id al-Astokhro itu mengambil dalil dengan hadis Ibnu Abbas dan Jabir dalam memperbaharui waktu sholat asar. Dengan apa? Dengan ketika sesuatu atau ketika bayangan sesuatu itu sudah menjadi dua kali lipatnya dari benda tersebut. Wahada mahmulun ala waktil ikhtiyar, dan ini mengandung pada waktu ikhtiar. Amma waktul jawazi fabaqo ila hurubi syamsi liru'yati Robani Sa'id anil A'raj an Abi Hurairah annan Nabi qol. Dan adapun waktu jawaz yang terakhir itu ketika maka terakhir sampai surupnya serengenge, sampai terbenamnya matahari, karena Bushro bin Sa'id itu melihat dari A'raj dan dari Abi Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi itu berkata, man aroda rokatan min subhi qabla tulu'i syamsi faqad aroda ka as-subha. Dan barang siapa yang mengharapkan rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, maka orang tersebut mendapatkan sholat subuh tersebut. Waman aroda rokatan minal asri qabla taghruba as-samsu faqad arodaka al-asro. Dan barang siapa yang menginginkan rakaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka orang tersebut mendapatkan sholat asar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.